gratifikasi tidak diterima langsung oleh penyelenggara negara, tapi ada layer-layer tertentu yang menerima hal tersebut. Maka dari itu, kami mendorong agar KPK dapat melakukan penyelidikan lebih lanjut, karena ranahnya kan sekarang sudah berpindah ke pengaduan masyarakat. Jadi itu harapan kita kepada KPK. Kayak soal seleksi Capim kan kita nggak bisa masuk nih untuk meliput secara langsung gitu. Beda sama format sama sebelumnya gitu, gimana kita bisa lihat langsung itu dari cewek gimana pandangan? Iya, di dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, masyarakat berhak tahu terkait dengan apa yang dilakukan oleh pansel, atau mungkin lebih spesifik apa yang terjadi dalam proses wawancara seleksi calon komisioner dan juga calon Dewan Pengawas KPK. Maka dari itu kami mendorong sebenarnya agar pansel membuka selebar-lebarnya menayangkan proses wawancara baik untuk komisioner maupun Dewas KPK kepada seluruh masyarakat. Memang kami tentu atau masyarakat memahami bahwa ada informasi yang mungkin dikecualikan atau informasi rahasia. Namun bukan karena alasan itu kemudian kanalnya ditutup. Kan bisa disiasati seandainya ada informasi yang bersifat rahasia, misalnya tentang kesehatan, itu kan bisa di cut off proses siaran langsungnya. Akan tetapi terkait dengan kompetensi, rekam jejak, integritas, visi dan misi tentang Komisi Pemberantasan Korupsi 5 tahun ke depan, bagi kami itu bukan informasi rahasia dan harusnya dibuka kepada masyarakat. Tapi dari nama-nama yang kemudian masih masuk seleksi pada hari ini, kalau dari cewek melihat masih ada harapankah untuk semangat anti korupsi ke depan? Ketika pansel mengumumkan 20 besar nama calon komisioner dan calon Dewan Pengawas KPK, ada dua catatan besarnya. Satu, ternyata masih didominasi oleh aparat penegak hukum, baik dari unsur kepolisian, aktif maupun purna tugas, jaksa maupun hakim. Bagi kami tidak ada masalah tentu jika penegak hukum mendaftar sebagai calon komisioner KPK. Namun kami ingin ingatkan pansel, jangan ada gelaran karpet merah kepada institusi negara tertentu, khususnya lembaga penegak hukum. Selain itu juga pansel harus membaca ada potensi konflik kepentingan ketika aparat penegak hukum memimpin KPK. Salah satu subjek hukum yang akan atau diminta KPK mengusut adalah subjek aparat penegak hukum. Jadi sederhananya bagaimana kita bisa yakin dia akan objektif ketika menangani perkara korupsi yang melibatkan institusi asalnya. Itu poin pertama. Poin kedua yang menjadi catatan kami masih melihat ada sejumlah orang bermasalah yang masih diloloskan oleh pansel. Misalnya, ada beberapa orang jabatan struktural KPK yang masih diloloskan oleh pansel. Sedangkan problem KPK hari ini adalah ketidakmampuan jajaran strukturalnya untuk mengembalikan marwah KPK atau menunjukkan prestasi mereka. Atas dasar itu harusnya dipertimbangkan oleh pansel matang-matang. Apalagi beberapa orang dari internal KPK ini sebelumnya pernah dilaporkan atas dugaan pelanggaran kode etik. Maka dari itu, dalam konteks hal tersebut, kami mendorong agar pansel berkoordinasi dengan instansi yang relevan, misalnya Dewan Pengawas, untuk menggali informasi mengenai calon-calon terkhusus yang berasal dari KPK. Kanal informasi masyarakat memang sudah ditutup per tanggal 24 Agustus, akan tetapi setiap masukan itu atau setiap isu yang berkembang di tengah masyarakat harus ditangkap oleh pansel, kemudian digali lebih lanjut agar tidak ada lagi pimpinan KPK seperti pimpinan KPK yang menjabat hari ini. Seperti Johanis Tanak namanya mungkin. Iya, salah satunya Johanis Tanak, bahkan saat itu ICW sendiri yang melaporkan ke Dewan Pengawas atas dugaan pelanggaran kode etik. Terlepas bagaimana putusan Dewan Pengawas, akan tetapi fakta yang muncul dalam proses persidangan dugaan pelanggaran kode etik harus ditindaklanjuti oleh pansel untuk memverifikasi kebenaran informasi tersebut.